Income-nya itu dari minimarketnya saya barusan cek 16 juta setiap bulan. Kemudian dari kios, anggap tadi 30 bagi 12, 2,5. Jadi 18.500.000 ya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita akan ngobrolin studi kasus tentang salah satu properti yang saya beli tahun 2019, di mana saya invest dengan uang sekecil-kecilnya. Propertinya berupa 5 kios. Nanti ada videonya, tunggu ya. Perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya suka adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Seperti yang akan kita bahas di video hari ini. Properti penghasil passive income itu apa? Ya, properti-properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Nah teman-teman, tahun 2019 saya dapat tawaran untuk membeli properti 5 kios. 5 kios senilai 1,6 miliar. Nah kemudian teman-teman, nomor 2, 3, 4 dipakai untuk minimarket waralaba. Planning saya. Nomor 1, 2 tadinya saya pikir biarin aja dah. Yang penting terpakai. Saya kalau beli fokusnya selalu untuk minimarket waralaba. Nah kemudian saya beli dengan DP 0. Saya mendapat pembiayaan dari bank yang logonya warnanya merah senilai 1,65 M. Jadi DP-nya bisa dibilang 0. Kemudian saya mengambil jangka waktunya 7 tahun atau 84 bulan dan angsurannya adalah sekitar 27 juta. Kreditnya ini berupa KI, kredit investasi teman-teman. Jadi bukan KPR. Nah kemudian dengan berjalannya waktu, bukan ruko ya teman-teman ya, satu lantai nggak bisa disebut ruko. Kios nomor 2, 3, 4 dipakai minimarket waralaba secara franchise. Jadi saya nggak perlu pusing setiap hari ke sana, sudah tersistem dan menghasilkan income bagi saya. Kemudian yang kios nomor 5 disewa oleh minimarket. Ada minimarket yang nempel minimarket saya ya. Padahal cuma satu kios. Tapi nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Dia menyewa ke saya 30 juta setahun. Saya oke karena 1,65 saya belinya 5 kios. Berarti kan satu kios kira-kira 300-an. Nah kalau disewa orang 30 juta, ya hampir 10% saya oke sih. Nah kemudian kios yang pertama saya bingung juga mau dipakai buat apa ya. Terus saya pikir mendingan dipakai untuk warteg. Jadi saya bikin warteg di situ. Ini warteg nomor 2 saya. Saya udah beberapa kali ke warteg itu. Nah sekarang kita hitung-hitungan ya teman-teman ya. Angsurannya nombok nggak? Angsurannya tadi berapa teman-teman? 27 juta. DP nggak ada masalah ya. DP nggak ada masalah. Oke sekarang kita hitung-hitungan. Apakah income-nya lebih besar dari angsuran? Apakah DP-nya tidak perlu? Nggak perlu ya teman-teman ya, sudah disebutin ya. DP kan 0 tadi. Dan ini menghasilkan passive income teman-teman karena saya tidak harus setiap hari ke sana. Bahkan dibilang saya jarang sekali. Mungkin ya 3 bulan, mungkin setahun sekali kali ya. Jarang sekali teman-teman. Cukup jauh sih. Dari Jakarta cukup jauh. Jadi saya malas juga ke sana ya teman-teman ya. Oke, income-nya itu dari minimarketnya saya barusan cek 16 juta setiap bulan. Kemudian dari kios, anggap tadi 30 bagi 12, 2,5. Jadi 18.500.000 ya. Nah, untuk wartegnya menghasilkan income 6 juta setiap bulan. Jadi penghasilannya 22.500.000. Nah, jadinya nombok kan teman-teman. Tadi kan angsurannya 7 tahun, 27 juta. Padahal teman-teman, kalau saya mau lebih sabar dan ambil kredit yang 10 tahun, maka angsurannya menjadi 22 juta. Jadi income dari properti 5 kios ini bisa lebih besar dari angsuran. Kalau kreditnya 10 tahun.
Kalau kreditnya 7 tahun seperti yang saya lakukan selama ini, maka nombok. Kenapa Pak Pipo kok pilih 7 tahun waktu itu? Saya pengen cepet-cepet, saya pikir segera pensiun. Tapi hari ini untuk pelajaran teman-teman, saya pikir lebih baik mengambil 10 tahun. Karena ketika 10 tahun, angsurannya menjadi 22 juta, padahal income dari properti itu 22 juta 500. Sebenarnya lebih sih teman-teman. Karena wartegnya tadi lebih dari 6 juta. Tapi anggap aja segitulah. Saya ngomong minimal-minimalnya. Nah, ini pelajaran berharga untuk saya dan teman-teman. Bahwa kredit itu lebih baik ngambil kredit yang jangka panjang. Supaya angsurannya rendah. Ketika income-nya tidak seperti yang kita harapkan, maka kita tetap bisa bertahan sambil menunggu dengan berjalannya waktu. Biasanya income-nya naik, minimarketnya semakin bagus, income-nya semakin tinggi, kios yang disewakan juga tiap tahun bisa dinaikkan, sehingga sewanya tambah lama tambah bagus. Kemudian wartegnya juga semakin lama semakin rame, orang semakin tahu di situ ada warteg, dan semakin menghasilkan lebih bagus. Oke teman-teman, jadi hari ini tetap sekitar nombok sekitar 4-5 jutaan. Akan lebih bagus ketika kreditnya 10 tahun. Menurut teman-teman, invest properti seperti ini untung atau tidak? Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.